Karena horor biasanya akan ngandelin jump scares. Karena mungkin penceritanya tidak kuat. Pas udah mungkin mereka break for a while, mereka take lagi. Nah ini yang paling serem katanya. Jadi pas mereka take, tiba-tiba kameranya belok gitu ke bawah. Bukan ngandelin jump scare. Bukan hanya mungkin ya, ya. Bukan hanya mengandalkan jump scare ya. Ya. Tapi ya itu menariknya. Setiap kalau Nugros kan kalau bikin film kan selalu ada sesuatu, selalu ada layer yang dia ingin sampaikan ya. Kalau di sini sih aku melihat memang Fajar bermain-main di beberapa hal ya Gan ya. Pertama dia mengangkat ya mitos Bahu Laweyan itu sendiri, tapi Fajar tuh selalu suka membungkus cerita di dalam sebuah legenda rakyat ya. Iya, cerita rakyat. Cerita rakyat betul, gitu ya. Betul. Kayak di Sleep Call dia mainin dengan Rama Sinta gitu ya. Terus kalau Inang tuh Rabu Wekasan gitu. Nah, kalau di sini dia tuh juga bermain-main dengan bawang merah, bawang putih. Iya. Tapi dia tweak sebagaimana caranya menjadi kontemporer gitu ya. Kayak mungkin ide dia tuh kayak kita selalu tahu cerita bawang merah, kakak adik, bawang putih. Tapi apa sih yang terjadi setelah cerita rakyat itu selesai? Iya, nah, betul. itulah gitu. Jadi ya worth to watch lah di bioskop ini nanti gitu. Dan juga dengan kemasan horor yang dibuat sama Nugros sih. Kita memang suka mengangkat, membuat cerita yang sangat dekat ya dengan penonton Indonesia gitu. Karena utamanya ya agar cerita atau karakter-karakter yang kita ciptakan, yang kita buat itu penonton pada saat menontonnya tuh bisa relate ya Gan ya. Bisa menemukan diri mereka di salah satu karakter tersebut gitu. Karena kan kita juga hidup di Indonesia ini kan ya sangat dekat dengan mitos, dengan cerita, dengan legenda cerita rakyat setiap hari gitu. Jadi ya memang mengangkat budaya itu memang intentionally dari hari pertama sih gitu. Memang itu yang ingin kita bangun ke arah sana. Pertama memang pasti cerita karena kan cerita itu tulang punggungnya sebuah film gitu. Jadi ketika ceritanya memang bisa compelling buat kami para aktornya gitu, dan percaya bahwa film ini bisa bawa sesuatu yang baru, bisa menjadi bahan refleksi atau reflektif buat orang gitu. Itu benar-benar sesuatu yang akan exciting untuk dikerjakan gitu. Jadi selain pasti cerita, udah pasti karakter di sini. Bana ini saya memerankan Bana, Rancak Bana gitu. Jadi setiap karakter setiap saya misalnya mendapatkan karakter, saya pasti akan berusaha untuk memahami karakternya sehingga saya bisa either suka atau nggak suka sama dia, tapi at least saya ada perasaan yang invested sama karakternya, daripada saya cuman kayak membaca karakter dalam satu cerita tapi kayak lewat aja gitu. Jadi ini sesuatu karakter yang bisa saya invested karena selain perannya dalam film, quote unquote, perannya dalam film ini, perannya terhadap pemeran utama dalam film Perempuan Pembawa Sial ini yang namanya Mirah, signifikansinya karakter ini terhadap karakter Mirah, tapi saya juga bisa belajar. Saya ada workshop untuk bikin rendang from scratch gitu. Saya dari awal, dari pemotongan dagingnya waktu dan itu. Dan kayaknya lu udah cukup, kayak kalau gue tonton kemarin itu kayak lu udah pantas untuk bikin bisnis. Amin. Padang. Tapi fun fact-nya kan Mbak Santi ini punya darah Minang ya? Yeah. Punya darah Minang dan pasti udah tahu dong. Minang. Full. Jadi udah pasti sangat legit ya kalau misalnya menilai masakan Padang gitu. Jadi fun fact-nya waktu itu di kantor juga ada ibu yang suka masak, Ibu Foni. Saya minta ajar sama dia dan kayaknya Mbak Santi orang pertama yang nyicipin hasil saya bikin ya. Rasanya Minang banget, rendang. Jadi ya itu maksudnya keseruan-keseruan itu dalam mengerjakan karakter, menemukan karakter. Terus saya juga harus belajar sedikit dialek Minang juga gitu, dan itu which is hal baru buat saya gitu. Ya aku rasa
Mamat Anggoro sebagai editor dan juga Mas Wawan Wibowo sebagai yang mensupervisi editingnya. Mereka berdua melakukan pekerjaannya dengan sangat baik ya, karena di proses editing itu memang kami melakukan dengan sangat detail, dengan sangat baik bagaimana menjahit gambar-gambar tersebut sehingga film Perempuan Pembawa Sial ini bisa menjadi sajian horor yang sangat menarik gitu. Mulai dari menit pertama kayaknya ya. Kalau nanti teman-teman nonton tanggal 18 September itu sih kemarin kalau dari testimoni teman-teman yang udah nonton di gala premier, mereka katanya sih udah nggak dikasih nafas gitu sampai akhir. Tapi juga yang menarik mereka bisa mendapatkan banyak yang bisa mereka dapatkan dari film ini gitu, bahwa tentang tentang kesempatan kedua, tentang cinta, tentang rasa ikhlas dan lain sebagainya gitu di sebuah film horor. Jadi menurut saya ini sebuah film yang kaya juga ya, yang bisa membuat kita refleksi ya. Gitu. Jadi bahan diskusi sih. Bahan diskusi. Gitu. Ada beberapa teman yang habis nonton itu setelahnya tuh kita diskusi tapi sambil makan Padang. Oke, tetap ya. Orang banyak yang pengen makan rendang nggak sih? Iya, banyak. Makanya kayak teman-teman kayak ayo abis ini makan rendang. Kita makan nasi Padang. Akhirnya kita makan nasi Padang sambil ngobrol gitu. Maksudnya itu kan kayak biasanya kalau misalnya film yang memang bisa relate atau bisa menjadi bahan refleksi kan bisa gitu ya. Terjadinya ada ruang diskusi lagi gitu untuk berdiskusi apapun itu ya, terkait film ataupun terkait pengalaman hidup kita gitu. Ya, itu sejatinya film kan yang bisa memulai sebuah diskusi akan apapun gitu. Editing mungkin kalau misalnya dari segi penonton ya, saya menonton mungkin itu benar seperti yang di press release itu tidak mengandalkan jump scares gitu, karena horor biasanya akan ngandelin jump scares karena mungkin penceritanya tidak kuat atau mungkin mereka rely on jump scares karena mungkin mereka ingin ceritanya ya segitu aja, tapi kita akan tajemin di jump scares, which is nggak salah juga gitu. Cuman kenapa di sini tidak mengandalkan jump scare? Karena lebih atmosferik, itu kita bisa masuk ke dalam dunianya Mirah dan teman-teman yang ada di film. Itu karena ceritanya yang kuat gitu, karena jelas mau kemana. Kita sebagai penonton bisa invested untuk ngikutin perjalanannya karakter utamanya itu Mirah. Kenapa? Apa hubungannya dengan judul Perempuan Pembawa Sial? Itu kan yang menarik ya, dan mungkin pada saat dijaf para dewan juri melihat itu. Bisa melihat itu gitu. Jadi selamat. Semuanya sukses. saya tidak pernah menggampangkan. Even scene montage juga saya tidak pernah menggampangkan, karena menurut saya semua scene dalam skrip itu adalah golden scene. Kan biasanya itu ada kayak cuman golden scene cuma 1 atau 2, tapi saya men-treat itu setiap scene itu penting gitu. Setiap scene penting. Jadi kalau misalnya susah mungkin dari segi teknis kayak ada, ini nggak spoiler tapi kayak ada adegan masak sambil ngobrol gitu. Jadi gimana terlihat natural, tidak terlihat terlihat natural aja, kayak layaknya orang masak tapi sambil ngobrol gitu-gitu sih. Goalsnya itu, jadi kayak mungkin itu yang lebih deg-degan teknisnya, kayak harus pindah, harus ngelakuin banyak hal, tapi di satu sisi kita juga harus menyampaikan sesuatu kan, karena itu kan fungsi dialog untuk karakter gitu, apa yang harus mau kita sampaikan. Lo bagus banget tuh. Terima kasih Mbak Santi. Kayak you've been doing that all your life sambil memberikan. Jadi nggak kagok, padahal belum pernah. Itu bagus banget sih, itu bagus banget sih. Itu sih. Kayaknya ada satu lokasi yang serem tapi aku nggak ikutan. Oh, itu pas aku datang. Itu lokasi pertama nggak sih? Lokasi Eyang Didik sama Raihanun ya? Iya, pokoknya itu pas aku datang. Tapi ini kejadiannya pas aku udah pulang. Tapi aku pada saat itu aku datang. Tapi aku diceritain sama Fajar. Jadi itu lokasi kawinan benar. Set kawinan. Jadi itu ternyata adalah set yang digunakan adalah lokasi persemayaman raja-raja. Jadi sebelum raja dikebumikan gitu kayaknya itu ada disemayamkan dulu. Itu yang kita pakai buat syuting. Tahu lagi ceritanya.
Itu aku sampai merinding. Iya. Jadi lagi syuting semua udah ready apa segala macam. Tahu-tahu Fajar lagi di frame, oke action lagi tuh lagi adegan, tahu-tahu tiba-tiba kameranya yang lagi fokus tiba-tiba jalan muter sendiri ya, jalan. Iya. Fokus blur. Out of focus gitu. Terus Kak Fajar langsung cut gitu. Kenapa gitu kan? Kenapa tuh gitu kan? Terus agak nggak tahu Gross gitu. Aku nggak ngapa-ngapain gitu. Oke sekali lagi gitu kan. Sekali lagi dia ambil lagi kayak gitu lagi kan. Terus habis itu cut lagi, kenapa gitu? Oh enggak ada apa-apa. Aku nggak ngapa-ngapain. Dia bilang, oh yaudah ini dulu kayaknya break dulu gitu. Terus mereka break dulu. Terus habis itu kayaknya itu apalah gitu. Terus pas udah mungkin mereka break for a while, mereka take lagi. Nah ini yang paling serem katanya. Jadi pas mereka take, tiba-tiba kameranya belok gitu ke bawah. Yang muter gitu kan. Gitu. Kata Fajar, cut lagi itu apa lagi? Terus Agak kata-kata, gue gak megang kameranya bahkan dia bilang gitu. Terus kata Fajar, yaudah mungkin kita bisa selesai gitu. Ya udah. Gitu. Ya jadi itu lumayan. Aku dengar soalnya. Iya kan, itu kan. Lumayan spooky sih maksudnya. Ya. Ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Beda dimensi atau apa gitu. Itu Fajar sih. Fajar yang approach langsung gitu. Kayaknya setahu aku Fajar lumayan quite some time merayu Eyang Didi sih gitu. Karena aku tahu Fajar, ya kita semua emang ngefans ya. Cuman kalau aku lebih kayak sungkan sekali, aku juga nggak tahu kalau disuruh Fajar ngomongnya apa gitu kan. Jadi ya Fajar ngomong sendiri gitu. Jadi ya Fajar yang memang approach. Lebih personal ya. Lebih personal gitu. Dan aku ingat aku juga pertama kali ketemu Eyang Didi di set itu. Memang di set yang tadi itu kan. Karena kan itu ya setnya Eyang Didi kan, kawinan. Memang pada saat pertama kali, dan aku pertama kali ngobrol sama Eyang Didi, memang auranya juga auranya. Ya. Apalagi dia udah full kostum ya. Auranya sih. Ngobrol sama beliau tuh memang auranya tuh, memang orang dengan aura yang itu kayak wow. Keren sih. Nggak ada. Tapi dari saat pas reading aja, beliau tuh sangat benar-benar men-treat karakternya tuh dengan serius. Dalam artian beliau tuh riset. Terus beliau tuh kayak riset ke guru-guru besar ya. Betul. Terkait mantra-mantra yang akan dipakai. Terus rias manten harus gimana segala macam. Sampai kain-kainnya aja buat kostum itu diriset sama beliau. Itu yang bikin aku salut sebenarnya. Karena jujur terkadang ya kita yang masih muda-muda ini kadang angin-anginan disiplinnya gitu. Tapi contoh seperti Eyang Didi, kenapa dia bisa achieve longevity secara karir, secara long last gitu. Mungkin itu yang patut dicontoh gitu sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Halo K-Lovers, saya Morgan Oy. Dan saya Susanti Dewi. Jangan lupa nonton film Perempuan Pembawa Sial. Tanggal 18 September 2025 di bioskop. Thank you.